saya dari UMKM Rampal Celaket, yang mana selama ini saya memproduksi peyek Utika, namanya rempeyek Utika, yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 4A 1 nomor 166 Rampal Celaket, Kelurahan Rampal Celaket. Selama ini saya memproduksi ini untuk menunjang perekonomian kita, untuk membantu kebutuhan di rumah tangga kita. Adapun yang saya produksi itu peyek ada 6 macam seharusnya itu ya. Peyek itu kacang hijau, peyek kacang tanah, peyek ebi, terus sama peyek teri. Ada juga peyek bayam, dan tergantung permintaan customer. Dan alhamdulillah selama ini produk UMKM Rampal Celaket itu produk unggulan dari peyek Utika ini. Alhamdulillah sudah memasyarakat lah. Dan kemarin juga alhamdulillah waktu di Kodim itu kemarin kan ada juga pameran UMKM dari Jepang, kunjungan dari Jepang. Alhamdulillah kemarin itu kalau untuk rasa memang sudah masuk untuk diekspor ke sana. Cuma harus diperbarui kemasannya itu harus bagus, expirednya pun juga harus lebih lama gitu. Kemarin seperti itu. Kalau asal usul usahanya itu gimana saya kemarin tuh kok enaknya rundingan sama anak-anak gitu. Oh ya wes peyek Utika, karena mas saya memang mau nikah, kan sering dipanggil sama anak-anak itu Utika gitu, ya sudah dipanggil peyek Utika gitu. Kalau anaknya nggak sing dari mana, memang dari nama saya aja sendiri gitu. Sekitar 2005-an lah itu. Kalau 2010 tuh anak saya kan wis sudah merintis saya. Dulu ya kecil gitu, makanya nyoba sih gini. Terus akhirnya kok gini terus akhirnya kan gedok tular akhirnya kok ya masuk gitu loh rasanya gitu. Kalau proses pembuatannya itu loh gampang kok Mbak, enggak terlalu sulit enggak. Mungkin ya gini loh, kita pakai tepung beras, tepung terigu, itu aja sudah, sama bumbu gitu, bumbunya, terus sama daun jeruk purut itu digonting-gonting kecil-kecil itu loh Mbak, itu aja sudah. Kalau tantangannya waktunya kita memang kalau gini loh ya Mbak, sekarang saya libur, besok ini saya masak buat PMT-nya nanti posyandu besok. Jadi habis waktu gitu, waktu. Kalau harganya kalau segini 15.000. Kalau per kilo itu saya 100. Kalau harapan saya itu ya kepinginnya itu, kemarin anak saya itu juga kepinginnya mau ngontrak sendiri gitu loh, untuk gitu. Tapi namanya rencana ya, kita itu nggak tahu. Kemarin sempat ini ya Bu, tapi juga itu satu tenaga nih. Kalau anak saya kepinginnya seperti itu, Bu, enak gini ya. Cuma ya itu yang tenagoi sing nggak mumpuni gitu loh. Nama saya Nur Aryani, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 3, nomor 135, RT 2, RW 1, Kecamatan Rampal Celaket, Kecamatan Plojen. Usaha saya keripik tempe sagu umi, mereknya Camilan Umi. Dulu itu berbagai macam camilannya. Iya. Cuma bukan cuma satu, ada seblak, ada makaroni. Dulu macam-macam makanya dinamakan Camilan Umi. Terus karena corona itu jadinya sekarang cuma satu aja, keripik tempe sagu umi, tapi tetap Camilan Umi. Namanya itu dulu itu namanya dari mas saya itu namanya Umi. Dia yang mengajari keripik tempe umi gitu. Mereka namakan Umi. Dulu itu pernah coba-coba usaha yang lain terus nggak jalan Mas. Terus ini coba ini kan. Ini dari 2019. Terus karena corona berhenti, muncul lagi 2020-an gitulah. Dulu banyak Mas macam-macamnya. Ya, sekarang cuma satu aja.
alasan keripik tempe sagu umi itu karena ini beda sama yang lain, sama yang di sana itu. Kalau di sana kan bentuknya kan benar-benar itu bulat. Kalau saya itu bentuknya agak pipi. Utamanya sendiri yang digunakan Bu untuk tempe sagunya? Kedelai Kedelai, sama tepung rose bran, terus ya itu aja Mas. Minyaknya itu kan direndam dulu kedelai kan 1 hari, biasanya dari pagi terus tak rendam, terus besok langsung pemanasan. Kedelai direndam terus dibuangin, kan ada kulitnya kan Mas ya. iya. Terus kulitnya dibuang, terus di apa itu dikukus baru dikukus. Setelah dingin dipakai yang putih itu didinginkan lah. Didinginkan dulu, tunggu itu, terus baru dicampur lagi, terus dicampur sama tepung kanji itu, terus nunggu dulu proses itu. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik, terus ditumbuk. Nah, itu selama itu sudah selesai, menunggu 1 hari fermentasi. Lalu besoknya baru bungkusnya itu yang kecil itu 6.000, yang kedua itu 12.000, yang ketiga itu 1/4 itu 20.000, sama setengah 40.000. Kurang lebih itu 90 gram. Terus yang 12.000 itu perkiraan 200 gram. Terus yang 1/4 itu 250. Kedepannya Ibu bakal bikin rasa baru apa tetap iya, dirasa pengennya gitu Mas, banyak bermacam kayak jeruk purut, balado gitu. Pengennya gitu. Biasanya langsung di WA aja. Langsung di WA. Terus sama toko-toko yang terdekat. Di sini banyak toko Madura, terus warung sayur segar itu ada semuanya. Terus sama ya pesan-pesan yang punya nomor. Iya, packagingnya kurang. Terus di sini tuh lambat pembuatannya, masangnya kan cuma 2 orang aja, sedangkan itu konsumennya banyak. Ya itu kurangnya di situ. Tantangan yang pernah Ibu alami selama membuat keripik sagu ini? Cuaca. Iya, pernah kemarin itu nggak jadi, yang buang 9 kilo. Iya, 9 kilo, 7 kilo karena cuacanya hujan-hujan itu. Kan ini fermentasinya dipotong itu nggak jadi hancur. Itu hujan-hujan kayak gini banyak yang itu sering nggak jadi. Paling banyak pernah itu per bungkus itu 450 bungkus. Iya, yang kecil-kecil itu kiloan, setengah kiloan itu pernah 12 bungkus setengah kilo. Terus 5 kilo pernah. Itu ada yang di Surabaya, Bogor, terus Jakarta. Harapan Ibu sendiri untuk usaha ini ke depannya Ibu? Pengen usahanya ini cepat berkembang Mas, Ya, bisa menjangkau lah, Ya, pengennya ke seluruh Indonesia, tapi ya belum, ini kan baru pengen ya. Iya, semoga harus konsisten, jangan gampang menyerah, tetap konsisten, harus maju terus, kuncinya di situ. Namanya Ibu Bu Jumaya. Namanya Untuk usahanya jualan rujak cingur dan rujak Madura. Untuk alamatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto Gang 2 nomor 148. Asal usulnya dari nama Ibu sendiri aja. Biasanya sih orang-orang manggilnya Mbak Jum. Jadi makanya jadinya namanya warung rujak Mbak Jum, bukan Bu Jum. Dari tahun 1990. Udah lama. Ya dulu kan ya buat ekonomi ya Mas ya. Yang pertama pasti, apalagi dulu juga ayah sakit, jadi ibu yang nyari buat hidupi keluarga toh. Bahan utama yang digunakan untuk rujak ini apa saja? Ya pasti kayak lontong itu. Kalau dulu sih kita buat sendiri Ibu. Sekarang sudah enggak karena keterbatasan tenaga juga. Jadi beli, terus ya cingur, tahu, tempe kacang seperti itu, buah-buahan, sayur. Cara pembuatannya cuman ini ya Mas ya, kacang, terus kacang goreng, diterasi, gula merah, asam, terasi, gula merah, kacang. Kalau cabai menurut ya pisang batu. Tuh, terus diulek satu, terus buat bumbu itu tadi ya. Untuk harga setiap jenis rujaknya itu sama atau beda? Sama Mbak. Jadi kalau kecuali buah, dulu sih biasanya rujak buah 15, kalau rujak cingur atau rujak Madura 20.
rujak yang paling laris atau diminati yang paling banyak? Rujak cingur sama rujak Madura itu mas. Kalau rujak cingur itu dari perbedaannya dari petisnya mas. Jadi rujak cingur pakai petis hitam dari Sidoarjo itu. Kalau rujak Madura pakai petisnya ya petis Madura yang warna coklat. Iya, jadi rasanya asin. Kita dari Madura langsung. Iya, jadi ibu kan asli Madura. Jadi kalau setiap pulang langsung beli. Gitu. Kalaupun habis nanti pas waktu ada saudara datang ke sini nitip. Soalnya kalau beli yang di sini maksudnya yang banyak campurannya gitu. Beda rasanya jadinya. Kalau untuk rasa alhamdulillah nggak pernah ngurangin cita rasa dari yang pertama ya mas ya. Soalnya pelanggan-pelanggan itu masih tetap ke sini. Jadi meskipun non saya kayak orang yang sudah kerja jauh ke Kalimantan, kalau pulang ke Malang pasti carinya ke sini. Kalau yang beli anak-anak muda sekarang itu jarang. Kita pernah sampai ngulek itu 10 bungkus. Kalau tumpeng itu per porsinya minimal 15 porsi. Harapannya ya apa ya mbak ya, sebenarnya sih nggak muluk-muluk lumintu lah, intinya seperti itu ya. Meskipun yes tahu sekarang ya apa mbak kalah mbak kayak yang geprek kayak gitu-gitu kan, paling nggak kita juga masih ada lah, maksudnya masuk maksudnya terus masih jalan terus meskipun nggak serame yang dulu kayak gitu. Ibu sih selalu ngajarinnya gini mas, namanya usaha itu nggak selalu rame, jadi pasti ada naik turunnya. Jadi kalau waktu turun ya wis dilakoni kayak istilahnya kayak gitu loh. Jadi ya disyukuri yang didapat hari ini, yaitu yang disyukuri. Kalau ibu sih ngajarinya seperti itu. Jadi nggak yang harus kemarin rame hari ini juga harus rame, nggak bisa seperti itu, karena jualan kan nggak bisa seperti itu kayak gitu.